Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dewi Gita Lestari. Saya dari kelas TI 4606 dengan NIM 120, 122, 3359. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Design of Radiation Therapy Problem. Nah, di sini kita menggunakan metode Big M. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah case dari design of radiation therapy yang dimana saya translate menjadi, jadi sebenarnya kasus ini adalah kasusnya Mary gitu. Jadi Mary ini baru saja didiagnosis menderita kanker pada stadium yang cukup lanjut. Nah, secara khusus ia menderita tumor ganas yang besar di area kandung kemih. Mary akan menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Nah, terapi radiasi ini melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk menyalurkan radiasi penion ke seluruh tubuh pasien yang akan merusak kanker dan masalah kesehatan. Setiap sinar memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan di dekat titik keluar. Penyebaran ini juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung sinar. Karena hal itu, sel tumor biasanya secara mikroskopis diselingi antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih sensitif terhadap radiasi, namun cukup kecil untuk menyisakan sel-sel sehat. Jadi pada singkatnya adalah Mary ini terdiagnosis terkena kanker gitu. Jadi untuk menyembuhkannya, beliau melakukan terapi yang dinamakan terapi radiasi ekstensif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tabel data dari Design of Radiation Therapy. Nah, tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis yang terbaik gitu. Jadi kita memilih dosis terbaik. Setelah desain pengobatan dikembangkan, maka akan diberikan dalam beberapa kali cicilan yang tersebar dalam beberapa minggu. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan menangani kendala dalam fungsional bentuk lebih dari sama dengan, kami akan menggunakan model perancangan terapi radiasi Mary. Nah, di sini ada tabel dari data for the design of Mary radiation therapy. Nah, di sini untuk areanya ada 4. Yang pertama ada healthy anatomy, ada critical tissues, kemudian ada tumor region, dan juga center of tumor. Untuk fraction of entry dose absorbed by areanya, atau rata-ratanya itu ada 2. Ada berkas pertama dan juga berkas kedua. Yang kedua ada restriction on total average doses, atau rata-rata dosis dari total yang tersedia dalam bentuk kilorats. Ini ada minimize, itu untuk healthy anatomy. Kemudian untuk critical tissues-nya ada kurang dari sama dengan 7. Untuk tumor regionnya sama dengan 6. Dan center of tumornya lebih dari sama dengan 6. Untuk kasus 1, maaf, ada untuk berkas satunya ada bermacam-macam juga, 0,4, 0,3, 0,5, dan 0,6. Untuk berkas kedua ada 0,5, 0,1, 0,5, dan juga 0,4. Kita lanjut ke Oke, ini adalah desain dari radiation therapy. Nah, dari data yang udah saya jelaskan di tabel sebelumnya, itu digunakan untuk memformulasikan pada linear programming model di bawah ini gitu. Nah, kita punya X1 dan juga X2-nya.
Untuk X1-nya itu adalah dosis yang masuk pada titik masuk poin untuk berkas pertama dalam bentuk kilorats juga. Untuk X2-nya yaitu dosis yang masuk pada titik poin pada berkas kedua dalam bentuk kilorats juga. Nah, untuk minimize atau tujuannya itu adalah untuk meminimalkan atau udah tertera di sini adalah minimize. Jadi Z-nya itu sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Didapat dari tabel sebelumnya. Nah, di sini tertera untuk Z-nya kan minimize. Jadi untuk BIM 1 dan juga BIM 2-nya 0,4 X1 dan juga 0,5 X2 begitu. Kemudian pembatasnya ada 3 sesuai dengan pembatas pada tabel sebelumnya. Ini ada critical tissues, ada tumor region, dan juga center of tumor. Mengikuti berkas pada BIM 1 dan juga BIM 2. Nah, di sini pembatasnya tertera 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Kemudian 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Untuk X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke ya. Nah, ini adalah cara menghitung dari linear programming model di slide sebelumnya. Ini adalah bentuk standarnya. Sesuai yang tadi, untuk tujuannya kan kita meminimalkan. Jadi, di sini Z-nya juga untuk minimize gitu. Tertera 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan X3 dan X4-nya variabelnya 0. Di sini pembatasnya juga sudah tertera 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah ditambah X3 sama dengan 7. Kemudian 0,5 X1 ditambah 0,5 X2. Di sini tidak ada variabel lain sama dengan 6. Kemudian 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurangin X4 sama dengan 6. Dengan X1, X2, X3, dan X4-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian, nah, selain ada bentuk standar, di sini juga ada bentuk kanonik. Dengan tujuan yang sama yaitu minimize, Z-nya masih sama dengan bentuk standar, cuman perbedaannya ada pada X5 dan X6. Di sini untuk konstantanya yaitu M, bukan lagi 0 gitu. Di sini pembatasnya masih sama, 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7. Pembatas keduanya yaitu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah X5 sama dengan 6. Kemudian 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 6. Dengan X1, X2, X3, X4, X5, dan X5 dan X6 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini merupakan iterasi pertama. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan bahwa Z-nya itu kita masukkan ke dalam C. Jadi C di sini itu adalah Z. Dengan 0,4 X1, 0,5 X2, ditambah 0 X3, ditambah 0 X4, ditambah MX5, dan ditambah MX6. Nah, selain ada Z-nya, di sini juga ada CB. Di sini untuk CB-nya itu, untuk X3-nya itu 0, X4, X5-nya M, dan X6-nya itu juga M. Sesuai dengan tabel yang di atas. Kemudian untuk X3-nya, X5, dan X6 ini mengikuti dari tabel sebelumnya. Maaf, dari pembatas sebelumnya. Untuk di X1 dan X3-nya ada 0,3, X2, X3 ada 0,1, X3, X3 ada 1, dan seterusnya dengan konstanta yaitu 7. Kemudian untuk
Di sini juga sama 0,5, 0,5, 0, 0, 1, 0. Konstantanya untuk X5-nya ini ada 6. Kemudian X6-nya juga sama, konstantanya ada 6. Nah, untuk yang ditandain warna kuning ini, artinya adalah kita harus mencari kolom kunci dan juga baris kunci. Pertama, pertama-tama kita cari kolom kunci terlebih dahulu, baru nanti kita cari baris kunci. Untuk kolom kuncinya di sini kita mencari dari sekian X1, X2, X3, X4, X5, X6. Kita cari yang A besar angkanya, yaitu 0,4. Jadi untuk kolom kuncinya ada di bagian X1 gitu. Nah, setelah didapat kolom kuncinya di bagian X1, kita cari baris kunci sekarang. Untuk baris kuncinya itu, caranya adalah kita mencari rasio. Rasio itu adalah pembagi antara konstanta dan juga kolom kunci. Jadi, kolom kuncinya itu tadi sudah diketahui di bagian X1, mulai dari 0,3, 0,5, dan juga 0,6. Nah, kemudian kita hitung rasionya nih. 7 dibagi 0,3 itu hasilnya ada 23,33. Kemudian 6 dibagi 0,5 sama dengan 12. Dan 6 dibagi 0,6 sama dengan 10. Jadi eh, di sini kita mendapatkan hasil rasio terkecil adalah baris ketiga ternyata. Baris di X6. Nah, itu merupakan hasil dari baris kuncinya. Jadi kita sudah dapat nih, kolom kuncinya ada di X1, baris kuncinya ada di X6. Sudah dapat. Kemudian kita cari C barnya. C bar atau C row bar ini kita dapat dari hasil untuk C1 atau CX1 dari yang di atas ini. Cara menghitungnya adalah 0,4 dikurangin dengan CB. 0,4 dikurangin dalam kurung 0, M, M. Kemudian dikalikan dengan X1-nya. X1-nya 0,3, 0,5, dan juga 0,6. Didapat hasil untuk X1-nya, untuk C1-nya adalah 0,4 dikurangin 1,1 M. Kemudian untuk C2 sama. C2 sama dengan 0,5 dikurangin dengan dalam kurung 0,m, M dikalikan dengan 0,1, 0,5, dan 0,4 sebagai X2. Didapat hasil untuk C2-nya 0,5 dikurangin 0,9 M. Untuk X3 sama juga. C3 sama dengan 0 dikurangin 0,m, M dikalikan dengan 1,0,0. Untuk X4 itu juga sama, didapat hasil M. Untuk C5-nya juga 0, dan C6-nya didapat hasil juga 0. Nah, untuk Z-nya ini cara mencarinya adalah 0 CB dikalikan dengan konstanta. Untuk CB-nya itu 0,M, M dikalikan dengan 7,6,6. Didapat hasil 6 kali M sama dengan 6M ditambah 6 kali M juga berarti 6M ditambah 6M. Hasilnya adalah 12M. Jadi untuk Z-nya pada iterasi pertama adalah 12M. Gitu. Kemudian dilihat nih, apakah sudah optimum? Ternyata jawabannya masih belum, karena belum masih ada yang negatif gitu. Lalu kita hitung kembali agar solusinya menjadi optimum. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk iterasi kedua sebenarnya caranya sama dengan iterasi pertama. Kita masukkan data dari iterasi pertama tadi. Kemudian dari iterasi pertama itu, nah
kita bikin OBE terlebih dahulu. Agar nilainya bisa sama begitu. Nah, untuk iterasi kedua ini sama, kita cari baris kunci dan juga kolom kuncinya terlebih dahulu ya. Nah, di sini didapat masih sama untuk C-nya itu adalah 0,4, 0,5, 0, 0, M, dan M juga. Nah, untuk iterasi kedua ini, kolom kuncinya itu ada di X4, yaitu 0,5, 0,83, dan minus 1,67. Nah, setelah didapat kolom kunci sama seperti iterasi pertama, kita cari baris kuncinya. Nah, baris kuncinya didapat dari mana sih? Baris kunci itu seperti yang sudah saya jelaskan, didapat dari rasio. Rasio itu adalah pembagian antara konstanta dan juga kolom kunci. Nah, untuk rasio dari yang pertama itu 4 dibagi 0,5 didapat hasil 8. Kemudian 1 dibagi 0,83 hasilnya adalah 1,2. Dan 10 dibagi minus 1,67. Jadi, apapun kalau hasilnya pembagiannya minus, berarti rasionya sama dengan tidak ada gitu. Atau bisa disimbolkan dengan strip. Karena dianggap tidak tidak terdefinisi gitu. Kemudian di sini untuk CB-nya didapat 0,M dan 0,4. Untuk X1-nya didapat 0, 0, dan 1. Untuk X2-nya didapat minus 0,1, 0,17, dan 0,67. Untuk X3-nya 1,0,0, X4-nya 0,5, 0,83, dan minus 1,67. Untuk X5-nya juga 0, 1, dan 0. X6-nya minus 0,5, minus 0,83, dan yang terakhir 1,67. Untuk konstantanya didapat 4,1,10. Nah, setelah itu kita cari C-barnya juga sama. Caranya sama dengan, ini misal C1 kita cari. Untuk C1 itu berarti 0,4 dikurangin dalam kurung 0,M, 0,4 dikalikan dengan 0,0,1 didapat hasil. Setelah dikalikan untuk C1-nya yaitu nilai 0. Kemudian untuk C2 masih sama caranya. 0,5 dikurangin 0,m, 0,4 dikalikan dengan minus 0,1, 0,17, dan 0,67 didapat hasil untuk C2 0,232 dikurangin 0,17 M. Kemudian untuk X3 sama juga. Kenapa 0? Karena 0 dikurangin dalam kurung 0,m, 0,4 dikalikan dengan 1,0,0. Jadi dapat hasil 0. Untuk S4 juga sama. Untuk C4-nya didapat hasil 0,668 dikurangin 0,83 M. Kemudian untuk C5-nya juga sama. Didapat hasil 0. Nah, untuk C6 juga sama. Didapat hasil yaitu minus 0,668 ditambah 1,83 M. Nah, untuk Z-nya caranya sama, yaitu 0, dari CB, dari hasil CB, dikalikan dengan hasil konstantanya. Konstanta semua. Jadi CB-nya itu 0,M, 0,4 dikalikan dengan 4,1,10. Nah, didapat hasil 4 ditambah dengan M. 4-nya itu didapat dari 0,4 dikali 10, hasilnya 4, kemudian M-nya ditambah M kali 1 berarti tambah M.
Kemudian setelah dilihat hasil dari C barnya belum optimal, optimal juga karena masih ada yang hasilnya minus. Di sini kita mencari untuk hasil optimal, jadi tidak ada yang boleh minus untuk C barnya. Dilakukan lagi, yaitu iterasi ketiga. Nah, di iterasi ketiga ini masih sama, C barnya itu 0,4, 0,5, 0,00, M, dan M gitu. Kemudian kita cari untuk X3, X4, dan X1-nya. Kemudian untuk CB-nya ada 0,0 dan 0,4. Untuk X1-nya 0,0,1, X2-nya minus 0,2, dan juga 1. Untuk X3 ada 1, 0, dan 0. Untuk X4-nya 0, dan 1, dan 0. Untuk X5-nya minus 0,6, 1,2, dan 2. Untuk X6-nya 0,-1,0. Nah, kemudian di sini konstantanya juga mengikuti. Ada 3,4, 1,2, dan juga 12. Untuk C row-nya atau C bar-nya juga sama caranya dengan iterasi pertama dan iterasi kedua. 0,4 dikurangin dari CB dikalikan dengan X1. Jadi 0,4 dikurangin 0,0,4 dikalikan dengan 0,0,1 didapat dari X1-nya. Hasilnya adalah 0 untuk C1. Untuk C2-nya 0,1, untuk C3-nya 0, C4-nya 0, C5-nya yaitu M dikurangin 0,8, C6-nya yaitu 0, C6-nya itu M, dan konstantanya didapat dari CB dikalikan dengan konstanta keseluruhan. Maaf, untuk Z-nya konstanta dikalikan dengan CB. Jadi 0,4 dikalikan dengan 3,4, 1,2, dan juga 12. Didapat hasil 0,4 dikalikan 12, berarti 4,8. Gitu. Kemudian, jadi di sini kesimpulannya, kita udah pada titik akhir nih, mau menyimpulkan gitu. Hasilnya juga udah mendapatkan zero optimum, Z-nya juga sudah ada. Nah, untuk X1-nya itu di sini sesuai konstantanya. X1 berarti 12. Kemudian untuk X2-nya karena nggak ada artinya 0. Dan Z-nya itu terdapat pada tadi kan untuk CB dikalikan dengan konstanta. Untuk Z-nya didapat hasil 4,8. Nah, kita sudah sampai pada akhir. Akhir dari penjelasan materi Big M ini. Dan pada case ini tentunya. Jadi kesimpulannya apa nih setelah tadi dilakukan formulasi, kemudian juga menghitung dari iterasi satu, iterasi kedua, dan iterasi ketiga. Kesimpulannya adalah dosis pada titik masuk untuk berkas 1 dan berkas 2, untuk berkas 1 itu senilai 12 kilorats, dan dosis pada titik masuk untuk berkas kedua senilai 0 kilorats sesuai dengan X1 dan X2. Sehingga dosis yang masuk yang dapat diserap oleh anatomi yang sehat adalah sebesar 4,8 kilorat sesuai dengan hasil Z yang tadi kita dapatkan di iterasi ketiga. Nah, begitu untuk kesimpulannya. Nah, udah akhirnya kita sampai di penghujung acara penjelasan materi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah nonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.